Renungan Harian Selasa 22 Juni 2021, tema menolong, 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 10. Salam sejahtera, semoga kita semakin mampu menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik, menolong orang yang hidup dalam kesesakan, memberi tumpangan seperti dinyatakan dalam 1 Timotius 5 ayat 10. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Di sebuah rumah sakit, Ibu M yang mengantar suaminya yang sakit berbincang-bincang dengan ibu lain yang sedang menunggu giliran dipanggil. Ibu tersebut menceritakan tentang sakit yang dialami dan kebutuhan peralatan dalam perawatan. Ibu M mendengar kebutuhan ibu tersebut dan menolong dengan mencari alat yang dibutuhkan ibu tersebut, kemudian menyerahkannya. Ibu M sering bercerita, memberi semangat dan menolong orang lain yang sakit. Ibu M bersama Ibu L menolong orang dari sebuah desa yang kekurangan gizi, menolong mencarikan dana untuk dibelikan kebutuhan gizi anak-anak. Beberapa anak-anak di desa yang perlu operasi menumpang di rumah Ibu M beberapa hari, setelah pulih baru diantar ke desanya. Ibu M telah melakukan pekerjaan baik, mengasuh anak, memberi tumpangan, menolong orang dalam kesesakan. Mengapa ada ibu yang bersemangat menolong orang lain yang bukan keluarga, bukan satu gereja, dan berbeda agama? Semangat menolong itu muncul jika orang mengimani hidupnya segambar dengan Allah. Artinya, sifat-sifat Allah ada dalam diri orang tersebut. Apa sifat Allah? Mengasihi, menolong, menyelamatkan, mengampuni, melindungi, memelihara. Orang yang bersemangat menolong karena ia mengasihi Allah. Kasih kepada Allah diwujudkan dengan mengasihi sesama. Mengasihi sesama diwujudkan dengan menolong orang lain. Allah ingin menyelamatkan semua manusia. Maka orang yang mengasihi Allah juga ikut menolong agar banyak orang diselamatkan. Kalau di dalam hati, jiwa, pikiran ada kebencian, kesal, marah, masa bodoh kepada orang lain, maka orang tidak tergerak untuk menolong. Seorang anak akan menolong ayahnya yang sakit bukan karena terpaksa, bukan karena kesal marah. Anak N mengantar ayahnya yang sakit duduk di kursi roda. Anak N merasa ayahnya ada yang salah. Ia memarahi ayahnya dengan kasar di depan orang lain yang ada di ruang tunggu rumah sakit. Anak N telah mengikuti kemarahan, kekesalan hatinya, sehingga menegur dengan cara yang keras, tidak menghormati ayahnya. Dalam 1 Timotius 5 ayat 1 dikatakan, agar orang beriman tidak menegur dengan keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Pada saat menolong orang tua dan ada kesalahan orang yang ditolong, kita menegur dengan cara menghargainya sebagai orang tua. Menolong orang agar terhindar dari bahaya dan penyakit bisa dengan memberi peringatan dengan hati yang murni, tulus, bukan karena marah, kesal, pikiran negatif. Teguran, peringatan yang salah bisa menimbulkan dendam, sakit hati, dan mengeraskan hati. Orang bertahan dengan kesalahan. Teguran atau peringatan tanpa hati yang murni, dengan marah, kesal, benci, menghakimi, justru akan merugikan, tidak menolong orang. Seorang guru F menegur muridnya dengan cara merangkul muridnya. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama diwujudkan dengan cara yang tepat menolong, menegur, dan tidak melukai
orang atau menghakimi. Menolong para janda pada 1 Timotius 5 ini menggambarkan tentang menolong orang yang berkekurangan. Ketika suami meninggal, istri tidak bekerja, maka orang beriman saling menolong, membantu kebutuhan janda yang berkekurangan. Apabila suami telah mempersiapkan tabungan, maka janda tidak termasuk kekurangan. Gereja membagi secara teratur bantuan bagi orang yang berkekurangan, baik janda, yatim piatu, orang yang dikucilkan, orang menderita. Dari mana gereja mendapatkan dana atau materi untuk membantu orang yang berkekurangan? Dari persembahan anggota jemaat dan simpatisan yang digerakkan Tuhan untuk membagikan beberapa persen dari pendapatannya agar digunakan dalam pelayanan persekutuan, kesaksian, dan diakonia gereja. Orang yang ditolong harus diteliti dengan baik. Jika anak-anak mampu membiayai orang tua mereka, maka gereja tidak bertanggung jawab menolongnya. Anak-anak dan keluargalah yang bertanggung jawab. Menolong, merawat orang tua yang sudah lanjut adalah tugas setiap orang. Gereja perlu menegur jika anak melupakan tanggung jawabnya terhadap orang tua. Gereja terus mengingatkan agar anak-anak bertanggung jawab menolong, merawat orang tua yang sudah lanjut. Dalam hukum Yunani masa lalu, anak-anak yang menelantarkan orang tua akan diperiksa dan mendapat tindakan. Anak-anak secara moral dan secara hukum terikat untuk merawat orang tua yang sudah lanjut. Menelantarkan orang tua dianggap sebagai orang yang tidak beriman, dibenci Tuhan dan manusia. Menolong, merawat orang tua, karena orang tua lebih dulu menolong merawat anaknya sama seperti kita. Mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, merawat, menolong, menyelamatkan kita. Membantu, menolong, merawat orang tua merupakan bagian tugas orang Kristen, yaitu menghormati orang tua dan mengakui akan kasih sayang orang tua yang sudah diberikan. Keluaran 20 ayat 12. Perikop 1 Timotius 5 ini sangat menekankan pentingnya panggilan untuk berdiakonia, memperhatikan, merawat, menolong orang yang berkekurangan, yang lemah, menderita. Gereja memperhatikan orang yang benar-benar berkekurangan, lemah, menderita, janda, yatim piatu. Orang yang ditolong adalah orang yang sangat menaruh pengharapan pada Tuhan dan bertekun dalam permohonan dan doa siang dan malam. Panggilan berdiakonia bukan sekedar membagikan natura, tapi juga membangun iman dan pengharapan pada Tuhan. Mendorong orang bertekun dalam doa, bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Orang yang hidup mewah dan berlebihan adalah orang yang mati hati jiwa pikirannya. Maka tugas gereja adalah memperingati, menegur dengan cara menghargai di dalam kasih persaudaraan agar hidup secukupnya sesuai firman Tuhan, bukan sesuai kehendak sendiri. Orang ditegur empat mata. Kalau tidak mau mendengar, ajaklah beberapa orang yang menjadi saksi. Kalau tidak mau mendengar, sampaikan masalahnya kepada jemaat. Kalau tidak mau mendengar, anggaplah sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Matius 18 ayat 15-17. Pada masa Timotius, para janda yang tidak berkekurangan dilibatkan dalam pelayanan diakonia. Para janda bertugas berdoa untuk pelayanan. Ada yang bertugas mengunjungi orang sakit, orang menderita, lemah, kekurangan di dalam tahanan. Orang yang terlibat dalam pelayanan diakonia menjadi contoh dalam kesucian, ketaatan, siap mengasuh anak-anak yang ditelantarkan, bersedia memberi tumpangan, menolong orang, bersedia melakukan pekerjaan yang rendah. Tugas berdiakonia bukan untuk mencari popularitas. Orang yang berdiakonia jangan berharap penghargaan, tapi sebaliknya, kita menghargai orang yang lemah, menderita, berkekurangan, dalam kesulitan. Orang yang berdiakonia, pusat hidupnya adalah Kristus,
bukan diri atau orang yang ditolong. Berdiakonia karena patuh pada Kristus. Berdiakonia dengan bijaksana, tenang, lemah lembut, tulus, tidak mendendam, tidak membicarakan orang lain, tidak banyak menuntut, tidak gegabah bicara, tidak suka menghasut, tidak mencari gara-gara, tidak mencampuri urusan orang lain, tidak mencari keuntungan dari pelayanan. Yesus menginginkan kita menolong orang dengan manis dan sopan. Dalam kita nyanyikan Kidung Jemaat 424 ayat 2. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan cara menolong sesama yang lemah, sakit, berkekurangan, menderita, disingkirkan. Mampukan anggota jemaat dan simpatisan untuk memberikan sebagian pendapatan untuk menolong orang yang berkekurangan. Mampukan juga gereja untuk menegur, memperingati orang agar hidup secukupnya sesuai kehendak Tuhan. Mampukan kami menolong orang dengan manis dan sopan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.